Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran teknik bodomotif. Tentunya ini semua kita sampaikan nanti untuk pada kesempatan ini Pak Fit akan menyampaikan materi tentang menentukan harga perbaikan. Coba semua kita amati dari slide yang saya tampilkan pada kali ini, yaitu menentukan prosedur dan harga perbaikan. Ya, tentunya ini wajib untuk sebagai seorang teknisi harus mengetahui prosedurnya dan harga perbaikan, karena ini menentukan dari besarnya biaya yang nanti akan kita estimasi, yang tentunya kita informasikan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa mempersiapkan segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk perbaikan mobilnya. Anak-anakku, tujuan kegiatan belajar ini yang pertama adalah kalian dapat mengetahui cara bagaimana penaksiran harga perbaikan. Ini penting sekali. Kalian nanti sebagai seorang teknis harus bisa menaksir, sehingga ketika nanti konsumen menanyakan berapa biaya yang harus saya keluarkan, ya tentunya kalian nanti bisa menyampaikan rincian dari poin-poin yang akan dilakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui proses estimasi harga perbaikan. Nah, prosesnya itu kalian harus tahu. Dimulai dari mana nanti kalian akan menentukan bagian-bagian yang akan diperbaiki, ya, dari kerusakan-kerusakan apa yang ada pada kendaraan tersebut, kalian bisa mengetahuinya. Kemudian anak-anakku, sebagai seorang estimator, oke anak-anakku, untuk sebagai seorang estimator atau seorang teknisi yang mengestimasi harga, itu dinamakan estimator harga. Itu banyak sekali, ada 3 yang mempengaruhi dalam mengestimasi harga. Yang pertama tentunya adalah pengetahuan konstruksi kendaraan. Ya, ini penting karena sebagai seorang teknisi tanpa mengetahui konstruksi kendaraan itu sangat tidak mungkin untuk bisa mengestimasi kerusakan yang ada pada bagian konstruksi kendaraan. Misal fender, terus kemudian ada kap, ada chassis, kemudian ada pintu. Tentunya dalam perlakuan dalam perbaikan itu berbeda. Tentunya juga tingkat kesulitannya juga berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi dalam mengestimasi harga. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja ini akan menentukan semakin seorang estimator harga itu jam terbangnya banyak, jam terbangnya tinggi, pengalaman kerjanya banyak, itu akan menentukan kecepatan dalam menentukan harga perbaikan kendaraan bermotor, kendaraan atau mobil, ya. Nah, ini penting. Pengalaman kerja ini sangat berpengaruh sekali dalam kecepatan menentukan harga dari perbaikan kerusakan motor mobil tersebut, ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Ya, tentunya dari pengalaman kerja itu akan muncul keterampilan atau kompetensi, ya. Seorang yang berpengalaman kerja itu tentunya akan mempunyai keterampilan atau kompetensi yang lebih daripada orang yang pertama kali melakukan pekerjaan. Nah, ini penting, ya. Jadi ada 3 komponen, 3 faktor yang tentunya akan berpengaruh pada seorang estimator harga dalam sebuah perbaikan
kerusakan kendaraan bermotor. Ini kalian bisa amati ya dari slide ini ya. Nah, kemudian ya langkah selanjutnya adalah memulai penaksiran ya, penaksiran dari tingkat kerusakan ya. Yang pertama adalah bagian dalam dan bagian luar, inside atau outside dari kerusakan pada kendaraan bermotor tersebut ya. Kemudian bagian atas ya tentunya mungkin dari kap ya, kemudian dari talang dan sebagainya itu juga perlu kita periksa sebesar apa kerusakan yang terjadi pada bagian atas tersebut. Kemudian bagian samping. Nah, bagian samping juga nanti akan kita periksa dari samping yang bagian depan, kemudian samping belakang, samping depan dan seterusnya ya, sampai kita menemukan kerusakan yang memang benar-benar harus kita perbaiki dan harus kita estimasi harganya. Kemudian bagian bawah, nah tentunya kalau bagian bawah kalau kita punya carlift ini akan jauh lebih memudahkan dalam pekerjaan ya, karena kalau tanpa carlift ya tentunya kita juga akan kesulitan karena terbatasnya jarak antara lantai dan bagian bawah mobil ya. Anak-anakku ya, kemudian adalah penaksiran ongkos ya. Penaksiran ongkos adalah memperkirakan semua pengeluaran bengkel ya. Bengkel tentunya kalian di sekolah juga diajarkan bagaimana manage peralatan ya, bahan dan sebagainya ya, untuk meminimalisir kos yang terbuang percuma ya. Ini harus diperkirakan sama pengeluaran bengkel tentunya yang nanti kita informasikan kepada konsumen ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah keuntungan atau profit bengkel kita juga estimasi, dan ini tidak perlu kita sampaikan kepada konsumen, tentunya ini adalah rahasia dapur dari bengkel tersebut atau bengkel yang kalian nanti tempat kerja atau mungkin bengkel kalian sendiri. Kemudian anak-anakku ya, menentukan kelayakan biaya. Ya, di sini ada nilai jual kendaraan sebelum diperbaiki dan nilai jual kendaraan sudah diperbaiki. Nah, ini penting sekali. Ya, ketika kita bisa memberikan keyakinan kepada konsumen ya tentang nilai kendaraan sebelum diperbaiki dan nilai jual kendaraan sudah diperbaiki, ini akan menjadi daya tarik sendiri untuk seorang konsumen untuk mendorong memperbaiki kendaraannya, karena dalam kondisi rusak tentunya nilai jualnya juga akan rendah dibandingkan dalam kondisi baik. Nah, ini adalah ikhtiar dari seorang konsumen untuk meningkatkan nilai jualnya dengan cara perbaikan pada kerusakannya. Kemudian anak-anakku, kalian sebagai seorang estimator ya tentunya tadi sudah saya sampaikan ya, dalam menentukan proses estimasi ya, administrasi prosedur perbaikan ya, ini juga jadi tanggung jawab kalian ya. Jadi untung tidaknya itu dari perusahaan atau bengkel kalian juga dari seorang estimator harga. Jadi harus benar-benar dihitung, benar-benar dirinci ya, pengeluarannya berapa, nanti keuntungannya berapa, sehingga bengkel itu bisa terus eksis ya, tidak merugi terus ya, karena yang namanya perusahaan atau seorang manajemen bengkel itu juga mau tidak mau harus berbasis profit, punya penghasilan ya. Karena kalau kita tidak berpikir ke arah situ juga kita nanti akan merugi terus dan tidak akan mendapatkan hasil. Kemudian anak-anakku ya, ada 3 kata yang mungkin menjadi acuan kita dalam proses estimasi. Yang pertama how, bagaimana ya, bagaimana kita akan melakukan estimasi harga
Ya, tentunya dari langkah-langkah tadi yang di atas kita harus dilalui. Kita harus tahu ya bagaimana cara-caranya agar eh, so, bengkel yang kita kelola atau perusahaan yang kita kelola itu tidak merugi dan tidak dapat untung, dan konsumen mendapatkan kepuasan dari jasa yang kita berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa bercerita dengan orang lain tentang kebaikan kita, dan kita arahkan jika ada keluhan, ada kekurangan, bisa menyampaikan kepada kita, sehingga bengkel kita atau perusahaan yang kita tempat kerja atau yang kita pimpin tentunya menjadi perusahaan yang memang benar-benar bonafit. Ya, kemudian what? Nah, ini penting juga. Ya, apakah yang nanti akan kalian lakukan ketika nanti estimasi harga itu sudah jadi? Ya, bagaimana mengerjakannya? Apakah harus mengeluarkan biaya-biaya yang besar untuk mengeluarkan, atau hanya cukup dengan sedikit sentuhan? Ya, kemudian do itu bagaimana kita mengerjakannya? Ya, tentunya kalau bisa dikerjakan secara mandiri atau perorangan, ya kita kerjakan seorang. Jika memerlukan kerja tim, ya kita harus komunikasikan dengan tim kita, sehingga hasil dari pekerjaan memang benar memuaskan dari konsumen. Nah, inilah struktur organisasi dari administrasi perbaikan pada suatu bengkel. Yang pertama adalah di sini ada tingkat manajer ya. Manajer ini akan membawahi beberapa foreman, dan manajer ini bekerja sebagai orang yang bisa memanage segalanya, dari seorang pekerja, kemudian dari dari bahan dan alat yang digunakan, sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang namanya foreman. Foreman adalah bagian dari manajer ya, bawahan manajer yang nantinya akan memberikan satu instruksi kepada estimator dalam mengerjakan satu perbaikan ya. Kemudian ada yang namanya estimator. Nah, estimator ini akan mengestimasi beberapa kerusakan yang nanti akan disampaikan kepada konsumen, dan menjadi sebagai tolak ukur untuk perusahaan ya, sebesar apa pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengerjakan satu teknik perbaikan. Ya, kemudian ada operator ya, ada teknisi body repair yang khusus ya, kemudian ada operator power equipment. Ya, ini juga penting ya, ini dari bawahan dari foreman semua ya. Kemudian ada teknisi pengecekan, ada upholds testers, kemudian ada teknik kaca mobil, kemudian ada yang terakhir adalah staf kantor ya, yang ini nanti bertugas untuk memberikan pelayanan pembayaran ya, kos yang harus dikeluarkan oleh konsumen ya. Anak-anakku, dalam estimasi biaya perbaikan tentunya harus seorang estimator harus tahu juga ya, itu berkategori perbaikan ringan ya, atau perbaikan berat ya. Mungkin kalau perbaikan ringan kita hanya cukup dengan spot repair, artinya hanya titik itu saja yang diperbaiki, tidak semuanya ya. Jadi tidak banyak buang biaya, juga tidak banyak buang waktu. Jika kerusakan berat ya, kita juga sampaikan saja kepada konsumen tentang estimasi biaya perbaikan yang harus dikeluarkan oleh seorang konsumen, dan juga nanti juga kita laporkan kepada pihak perusahaan, pihak manajer tentang penggunaan alat juga bahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini kalau perbaikan berat di atasnya adalah rangka atau chassis, kemudian panel bodinya rusak parah ya. Ini kalau panel bodinya rusak parah, ini juga kita sampaikan juga nilai perbaikan
harga perbaikannya dengan nilai ganti itu harus kita sampaikan. Jadi ada dua opsi yang nanti kita sampaikan kepada konsumen ya, jika ini terjadi kerusakan berat. Jadi pembiayaannya besar mana antara mengganti dan memperbaiki. Jika harga perbaikan lebih tinggi ya kita sarankan untuk ganti saja ya. Namun kalau memang masih kita perbaiki di bawah nilai dari penggantian ya kita perbaiki ya. Nih. Kemudian hal-hal yang menentukan biaya yang pertama adalah penggunaan alat dan peralatan bodi. Nah, ini juga berpengaruh. Kalau cukup tanpa memakai car lift ya berarti kan akan mengurangi penggunaan alat equipment ya, alat ya, kalau memakai berarti akan menambah cost dari penggunaan alat. Kemudian biaya bahan ya, biaya bahan juga perlu sekali. Kemudian ongkos kerja teknisi bodi ya, seberapa besar tingkat kesulitan nanti akan menentukan besarnya biaya untuk seorang teknisi. Terus penggunaan fasilitas bengkel ya, penggunaan fasilitas bengkel ini penting ya, karena seberapa banyak ya fasilitas yang nanti digunakan untuk di bengkel. Kemudian sumber daya listrik ya, ini juga berpengaruh sekali karena kebanyakan semuanya adalah bertenaga listrik. Kemudian yang keenam adalah keuntungan bagi pengelola, ini terutama yang punya pabrik ya, dari direksinya atau direkturnya. Nah, ini juga ini sangat penting sekali ya, karena seorang pengusaha, seorang entrepreneur ya, itu juga harus memikirkan laba ya. Ini dari beberapa komponen, diantaranya penggunaan bahan, kemudian biaya perbaikan, kemudian biaya overhead. Nah ini jika kita satukan ya minimal itu seorang pengusaha harus punya laba bersih antara 20%-an. Ini harga mutlak ya, karena untuk keberlangsungan perusahaan ya, kalau tidak punya laba ya otomatis merugi, tidak akan jalan lagi seperti itu. Nah, kemudian alat bantu penafsiran, nah, ini yang perlu dipersiapkan ya, ini sebagai dokumentasi, sebagai dokumen barangkali besok-besok ada perbaikan yang sama, tentunya kita tidak akan banyak berpikir, kita tinggal buka dokumen yang telah tersimpan. Di antaranya adalah buku Flat Rate Time. Nah, ini adalah buku yang menerangkan tentang rata-rata waktu dalam perbaikan. Kemudian buku jenis pekerjaan. Nah, ini penting. Ya, ini nanti sebagai referensi seorang teknisi untuk perbaikan, karena seorang teknisi harus didampingi dengan buku pendampingan ya, untuk referensi. Kemudian ada buku catatan pekerjaan ya, ini penting untuk dokumentasi juga. Buku catatan pekerjaan ini ya, berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang mungkin barangkali temuan baru ya, atau sebagai referensi barangkali catatan pekerjaan yang hari ini dilakukan dan besok ada penemuan baru yang tidak harus dilakukan tapi bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kemudian buku standar ongkos, nah ini penting. Jadi ketika ada orang atau konsumen yang datang dengan membawa kerusakan pada bodi mobilnya, tentunya kita tidak akan banyak berhitung lagi. Oh, misalnya ada fender yang rusak, kemarin sudah mengeluarkan dengan kerusakan yang sama dengan yang kemarin, dengan ongkos yang telah diestimasi benar, ya kita tidak akan banyak berpikir lagi. Tinggal saja menyampaikan, oh kerusakan seperti ini harganya adalah
sekian. Nah, ini adalah contoh format biaya perbaikan ya. Ini hanya sebuah contoh, mungkin bisa dikembangkan sendiri karena masing-masing perusahaan juga punya otonomi ya, untuk menentukan format dari biaya perbaikan. Tapi pada dasarnya sudah masuk ya, sudah masuk semua. Mungkin kalau ada tambahan bisa ditambah di kolom-kolom tersebut. Ya, saya sampaikan lagi bahwa ini adalah sesuai dengan masing-masing perusahaan. Ya, ini kita perbesar. Ya, ini ada format estimasi perbaikan. Ya, kemudian ini ada nama pemilik konsumen. Ya, kemudian tempat lengkap atau telepon. Ya, barangkali kalau kerusakan berat kan tidak harus ditunggui. Orangnya bisa pulang dulu. Ya, nanti meninggalkan nomor telepon. Kalau sudah selesai, tinggal kita telepon saja biar nanti orang tersebut, konsumen tersebut bisa melaksanakan pekerjaan yang lain. Kemudian tanggal masuk, tanggal selesai juga kita sampaikan, kita tulis karena kita sudah mengestimasi harga. Seumpama satu kerusakan bisa diselesaikan 2 hari ya, misalnya hari ini masuk berarti 2 hari kemudian sudah selesai bisa diambil. Nah, barangkali bisa lebih cepat selesai, kita telepon saja. Kemudian adalah tanda tangan dari konsumen atas persetujuan dari estimasi harga yang kita berikan. Ya, ini kemudian ada tahun, warna model adalah sebagai ciri-ciri dari mobil yang akan diperbaiki. Kemudian tahun buatan, tipe bodi, nomor SIM, mesin, chassis, dan kilometer. Ini kenapa catat? Karena biar tidak tertukar dengan yang lain. Ya, kemudian ini adalah ongkos yang harus dikeluarkan. Tadi yang sudah diestimasi, yang kita sampaikan dan sudah disetujui. Di sini ada beberapa perbaikan atau penggantian. Di sini sampaikan juga ya, diuraikan kemudian ongkosnya berapa sehingga muncul total dari harga tersebut. Ya. Oke, anak-anakku, itu uraian dari materi pada pagi hari ini tentang estimasi perbaikan. Ya, mudah-mudahan kalian semua paham, dan untuk selanjutnya nanti Pak Bet akan menyampaikan beberapa soal sebagai pretest kalian untuk dikerjakan sebagai tindak lanjut dari materi pagi hari ini ya. Nanti soalnya mudah kok, kalian tidak usah cemas dulu ya. Materi nanti bisa saya share ke WA kalian bisa buka dan kemudian kalian bisa mengerjakan sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.